Meski derita tak henti menerpa, badai kehidupan yang datang menerjang, ku takkan henti bertahan hingga nanti. Jeritan si kecil menyayat hati, tangan yang lemah mencoba meraih. Lihatlah kini dia begitu rapuh. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan. Kalau manusia tak lagi kuasa, bagai sebutir debu yang tak berdaya, lihatlah kini kita begitu rapuh. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan. ...86.5 FM Baraya Sunda Radio. Halo Wilujeng Wengi Baraya Kakang Haji dimanapun berada. Kembali lagi bersama Kakang dalam program Berbagi Kisah Bersama Kakang, yang akan menemani Baraya selama 1 jam ke depan, tentunya dengan berbagai kisah-kisah inspiratif. Baraya Sunda FM, obrolan santai tapi bermanfaat.
Ya, kali ini Kakang akan sedikit berbagi kisah inspiratif nih kepada Baraya. Dimana kemarin Kakang sempat ngobrol-ngobrol bersama salah satu feature jalanan, dimana feature ini bagi Kakang mah sangat cukup untuk bisa membuat kita bangkit dari keterpurukan menjalani kehidupan. Karena Kakang pernah mendengar kutipan yang bunyinya gini, Baraya. Hidup itu jangan melulu melihat ke atas, tapi coba sesekali melihat ke bawah, supaya kita sadar kalau di bawah kita itu masih ada yang lebih pedih hidupnya daripada kita. Gitu cenah Baraya kutipan teh. Jadi feature yang akan Kakang bahas sekarang teh, seseorang yang hidup di jalanan, mencari sesuap nasi di jalanan, menafkahi keluarganya pun dari hasil dia bekerja di jalanan. Cikan sate acan Kakang nyebutin feature ini, Baraya ada yang bisa tebak ini fitur apa? Ya, betul. Dia adalah Pak Ogah yang sehari-harinya hidup di jalanan seperti yang Kakang sebutkan tadi. Jadi perlu Baraya ketahui apa sih Pak Ogah itu? Nah, Pak Ogah ini menurut Kakang adalah seorang pahlawan jalanan di mana saat jalanan mulai riuh gemuruh dan lalu lintas berjalan sudah tak karuan, lalu petugas seperti polisi ataupun petugas dari dinas perhubungan sedang tidak bertugas di jalanan tersebut, maka ada pahlawan jalanan ini yang biasa kita kenal dengan sebutan Pak Ogah. Untuk apa? Yang pastinya untuk mengatur lalu lintas tersebut supaya lalu lintas jalanan kembali kondusif. Khususnya di jalanan yang tidak ada lampu merah dan separator jalanan tempat biasa di mana para pengendara memutar balikan kendaraan mereka ini. Jadi, ya peran Pak Ogah ini sangat penting adanya di jalanan. Tak seperti kebanyakan orang menganggap bahwa Pak Ogah ini itu sebagai pengganggu jalanan lah atau apalah itu namanya. Yang jelas bagi Kakang mah Pak Ogah ini sangat berperan penting bagi kehidupan di jalanan. Nah, jadi kemarin Kakang sempat berbincang-bincang sama salah satu Pak Ogah. Pak Ogah yang mau Kakang ceritain ini tuh dia bekerjanya di jalanan Ring Road Utara Sleman, Yogyakarta. Lebih tepatnya itu beliau bekerja di dekat kampus UPN Veteran Yogyakarta. Nama beliau Pak Ajin, umurnya sekitar 50 tahunan lah ada kayaknya. Nah, beliau itu sudah berprofesi menjadi Pak Ogah ini selama 8 tahun, lebih tepatnya dari tahun 2016 katanya. Pak Ajin ini kerja sebagai Pak Ogah itu ya sudah jelas alasannya, untuk menafkahi istri dan kedua anaknya. Dengan waktu kerja yang terbilang sebentar, yaitu sekitar 4-6 jam dalam sehari dia bekerja di jalanan ini, dia mengaku memang penghasilannya dari jalanan ini tuh tidak bisa untuk mencukupi biaya rumah tangga. Mungkin ya dia ini bekerja di jalanan hanya sekedar mencari pundi-pundi rupiah untuk jajan kedua anaknya itu bisa tercukupi. Kakang kemarin sempat tanya ke dia kalau memang penghasilan dari bekerja di jalanan ini tidak cukup, lalu bagaimana dia bisa mencukupi nafkah keluarga dengan satu istri dan 2 anaknya. Ya Pak Ajin ini bilang ternyata kalau dia itu menjadi Pak Ogah hanya sebatas pekerjaan sampingan aja Baraya, yang otomatis Pak Ajin ini ada pekerjaan tetapnya selain menjadi Pak Ogah ini. Kakang tanya lagi, pekerjaan tetapnya itu apa? Ternyata pekerjaan Pak Ajin di luar daripada jadi Pak Ogah ini itu dia ada usaha jual beli motor bekas. Nah, sistemnya itu kalau motor bekasnya ini masih bagus kondisinya, ya Pak Ajin ini kerjasama dengan showroom motor untuk menjualnya. Jadi sistemnya mungkin bagi hasil seperti itulah ya. Nah, kalau keadaan motor bekasnya itu ada sedikit kerusakan atau istilah lain banyak minusnya nih, itu Pak Ajin yang jual sendiri tanpa kerjasama dengan showroom tadi itu. Ya memang betul dengan penghasilan 30.000 sampai 50.000 dari hasil menjadi Pak Ogah ini, Kakang rasa itu masih kurang untuk membiayai kehidupan rumah tangganya. Dengan berbagai kebutuhan rumah tangga, kebutuhan makan keluarga, ataupun untuk jajan kedua anaknya ini, itu wajar lah kalau Pak Ajin ini merasa masih kurang dalam segi finansialnya. Tapi walaupun begitu, Pak Ajin ini selalu bersyukur dengan rezeki yang dia dapatkan setiap harinya. Biarpun masih kekurangan, tetapi beliau tidak pernah mengeluh dan putus asa dengan hal itu. Ya namanya seorang kepala keluarga ya Baraya.
Sudah seharusnya Pak Ajin ini untuk menafkahi istri dan kedua anaknya itu. Memang profesi ini itu bukan profesi impian bagi dia. Ya, Pak Ajin juga pasti ingin memiliki pekerjaan tetap, pekerjaan resmi seperti itu. Tapi apalah daya ya, Pak Ajin berpendapat bahwa kalau kerja kantoran sekarang itu lihatnya anak-anak muda katanya. Jadi Pak Ajin sudah tidak bisa untuk melamar pekerjaan kantoran seperti itu. Karena kata dia dengan umur dia yang sudah 50 tahunan itu sudah tidak dilirik oleh perusahaan. Tetapi perusahaan nerimanya anak-anak muda yang masih kuat gitu katanya. Jadi ya akhirnya Pak Ajin ini memutuskan untuk menjadi jasa penyeberangan aja. Kan dari usaha jual beli motor juga gak setiap saat ada kegiatan atau setiap saat ada transaksi, kan gak ada ya. Jadi ya akhirnya pas ada waktu luang dia pasti ke jalan katanya gitu. Daripada gabut juga mungkin ya, kalau di rumah gak ada kegiatan gitu Baraya. Namanya juga demi bisa membahagiakan keluarga, ingin memberikan yang terbaik untuk sang anak supaya ya anak-anaknya ini tidak sama nasibnya seperti sang ayah. Memang perjuangan Pak Ajin ini patut diacungi jempol ya Baraya. Yang namanya pekerjaan tidak resmi seperti ini itu otomatis menjadi sebuah tantangan juga untuk Pak Ajin dan bagi Pak Ogah lainnya. Karena kehidupan jalanan yang seperti kita tahu itu kehidupannya sangat keras, entah itu dari menguras energi, rela panas-panasan di jalanan demi pundi-pundi rupiah. Bahkan sampai ancaman pun sudah menjadi hal yang lumrah bagi kehidupan di jalanan. Nah, Pak Ajin ini juga tak terhindarkan dari hal-hal seperti itu Baraya. Kenapa? Karena ya Pak Ajin juga sering mengalami hal demikian saat dia bekerja. Seperti ada pengendara yang marah-marah, padahal itu Pak Ajin sudah membantu mereka juga. Terus Pak Ajin ini juga pernah mendapat ancaman dari orang-orang yang gak dikenal gitu katanya. Yaitu emang preman lah atau apalah itu kan. Tapi Pak Ajin ini selalu menghadapinya dengan penuh kesabaran. Ya menurutnya itu barangkali pengendara marah-marah di jalanan itu lagi ada masalah, entah itu masalah keluarga lah atau masalah pekerjaan lah, sehingga para pengendara meluapkan semua itu di jalan. Dan ya Kakang juga salut nih Baraya dengan cara Pak Ajin menghadapi situasi itu. Dia menghadapinya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Kalau Kakang pandang dari segi keikhlasan Pak Ajin ini, itu sangat luar biasa ternyata Baraya. Ya buktinya saja itu dari sekian banyak pengendara yang mau putar balik arah kendaraannya, mereka juga bergantung dengan arahan dari Pak Ogah ini. Tetapi tidak sedikit dari para pengendara ini itu mereka hanya memberikan sekedar ucapan terima kasih saja. Pas Kakang tanya nih ke Pak Ajin ya, perasaan Bapak gimana Pak dengan pengendara yang sudah Bapak bantu tapi hanya mengucapkan terima kasih? Ya dia jawab, ya saya sih tidak masalah Mas. Saya juga kerja di sini ikhlas ingin membantu para pengendara yang mau menyeberang. Dikasih ya syukur, alhamdulillah. Nggak dikasih juga ya gak apa-apa. Wong saya juga gak mengharapkan apa-apa toh. Meski kerjaannya ini sering dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang, peran Pak Ogah ini ternyata sangat signifikan ya Baraya. Mereka bisa membantu mengurai kemacetan di kawasan rawan macet yang tidak diawasi sama petugas resmi. Bahkan sebagian pengendara juga merasa lebih aman dengan kehadiran mereka ini. Jadi kehidupan Pak Ogah ini itu menggambarkan kisah perjuangan yang tidak pernah kita perhatikan saat melintas di jalanan. Mereka adalah cerminan dari masyarakat kecil yang terus berusaha bertahan hidup di tengah kerasnya kehidupan kota. Setiap peluit yang mereka tiup, setiap isyarat tangan yang mereka ayunkan, bukan hanya tentang mengatur lalu lintas semata, tapi itu adalah perjuangan sang pahlawan di ujung jalan untuk mencari penghidupan, untuk meraih harapan, dan untuk tetap bertahan di dunia yang terus berkembang dan bergerak dengan cepat seperti saat ini.
Ya baik Baraya, 15 menit telah berlalu, tak terasa Kakang Haji sudah menemani Baraya di jam istirahat Baraya ini dalam program Berbagi Kisah Bersama Kakang. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi Baraya Kakang dimanapun kalian berada. Akhirul kalam, Kakang izin pamit, terima kasih dan selamat beristirahat. 86.5 FM Baraya Sunda Radio.